Jadi ketika di titik ini kamu sedang terjatuh, terpuruk, terluka, putus asa, mentok, nggak ada jalan, gelap, jangan fokus sama itu. Kalau kamu fokus sama itu, loopingan akan terus terjadi. Entah 5 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan mungkin. Kalau kamu nggak pernah menyadari, ini apa ya? Sadari pelan-pelan. Di titik kamu jatuh inilah justru kamu lagi mau masuk ke fase identitas lama berganti identitas baru. Dan itulah esensi hidupmu sebetulnya. Sangat-sangat indah sekali. Jadi pesannya adalah tubuh ini, jiwa ini, semua manusia atau kamu yang sedang mengalami fase ini, pahami pelan-pelan. Default kamu memang harus mengalami semua spektrum rasa. Kamu mau tolak, mau kamu sadar menerima, nggak ngaruh, dia akan tetap terjadi. Akan tetap terjadi, Mas. Mau kamu nolak, mau kamu nangis-nangis, mau kamu guling-guling, realitanya akan tetap terjadi. Makin kamu tidak sadari, loopingannya makin panjang. Makin nggak selesai-selesai. Karena dia akan selesai di titik orang itu ketemu pada kesadaran. Nikola Tesla itu yang bercerita tentang, kalau kamu mau tahu rahasia semesta, pelajari tentang energi, frekuensi, vibrasi. Dan ada satu lagi, itu Neville Goddard. Nah, Neville Goddard itu punya guru, Mas. Orang kulit hitam, orang Amerika kulit hitam. Namanya Abdullah. Dua orang ini adalah bapak dari sebuah cerita Law of Assumption. Itu yang jadi buku yang kita kasih daily rutin tuh sama anak-anak Abundant Revolution. Dan tahu nggak Mas Hendra? The power of law of assumption itu dahsyat, Mas Hendra. Apa yang kamu tulis, asumsi-asumsi kamu, realita hidupmu, Mas Hendra, pada saat ini, itu dari asumsi-asumsimu kemarin. Iya. Itu Neville Goddard dan Abdullah itu. Jadi, materi Abundant Revolution, kebayang nggak sih, Mas? Dia dibangun dari orang-orang besar itu, dijadiin satu. Sama-sama tentang apa sih sebenarnya pesan dari Tuhan, dari semesta, ketika kemudian berbagai macam case yang kita temui di teman-teman itu, misalnya dia tadinya hidupnya rukun, aman sama pasangan, tiba-tiba kemudian pasangan diambil orang, jatuh kan. Kerja enak-enak, tiba-tiba di PHK, ya kan. Tanpa sebab yang jelas gitu. Prinsipnya adalah apa yang sebenarnya ingin semesta ajarkan ketika mau tidak mau, meskipun dengan kekuatan pikiran sekalipun, kita dipaksa untuk benar-benar jatuh gitu. Gimana Teh? Betul, Mas Hendra. Hampir semua teman-teman mengalami fase itu. Betul-betul mengalami sekali fase itu. Jadi gini loh Mas Hendra, dalam perjalanan kehidupan itu ada sebuah fase ya, di mana seseorang itu pada titik tertentu, dia akan mengalami satu fase hidupnya enak, lalu jatuh gitu. Di situ ada pembelajaran pesan dari semesta, pesan dari kehidupan ini bahwa tubuh ini, jiwa ini, dia adalah ruang kesadaran gitu. Tubuh ini, jiwa ini, dia harus mengalami semua spektrum rasa, Mas. Jadi di dalam kehidupan ini, satu paketnya itu, dia harus mengalami manis, asin, asam, garam, bahagia, sedih, terpuruk, terjatuh, gembira, lalu terjatuh lagi, lalu sulit, lalu mentok, lalu ketika dia susah, dia bangkit lagi. Di titik dia jatuh, dia berpikir, aduh nggak enak ya jatuh, rasanya pahit. Pada saat jatuh, dia mengalami satu siklus, dia bangkit. Disitulah ada rasa kepekaan muncul. Jadi pembelajaran itu, kepekaan itu, toleransi itu, rasa sayang yang tulus itu, dia tidak datang dari kehidupan yang selalu bahagia, Mas Hendra. Nggak ada di situ. Tapi ketika semua spektrum rasa itu dia udah mulai
mengalami semua itu, jiwa ini jadi kaya sama rasa. Jadi setiap manusia itu, dia adalah ruang jiwa untuk bertumbuh. Dia ruang suci, ruang jiwa untuk bertumbuh yang memang defaultnya dia harus ngalami semua fase itu gitu. Nah, kesadaran yang Allah atau semesta ingin sampaikan kepada kita sebagai sebuah pesan jiwa itu adalah sadari bahwa sesungguhnya ketika kamu terjatuh sejatuh-jatuhnya, ketika kamu terpuruk, ketika kamu sedih, ketika kamu merasa putus asa, merasa Allah ada di mana, terus bagaimana solusi ini, lalu ada mulai rasa tuh, rasa kekurangan, ada rasa penderitaan. Di situ mulai ada pelajaran, Mas Hendra. Itu identitas lama, itu bukan kamu. Jadi sebetulnya siapapun teman-teman yang saat ini sedang menonton video ini, pahami bersama teman-teman, bahwa ketika kamu di posisi lagi terjatuh, nggak terjatuh TVB, aku lagi nol, nggak nol TVB, aku minus, banyak loh gitu. Aku nggak lagi di titik nol teh, bahkan aku lagi minus. Justru di titik kamu minus itu, lagi diajak ganti identitas diri, Mas. Identitas tubuh kamu bukan yang ini, identitas diri kamu itu yang ini nih, yang sejatinya kamu yang bahagia dan berkelimpahan. Jadi sedang diajak untuk berganti siklus metrik kehidupan dia gitu. Tanpa mereka sadari. Nah, lewat video ini yang dipersembahkan sama Ngaji Rosso, mulailah teman-teman melihat cara berpikir terhadap respon realita kehidupan kita tidak menggunakan cara berpikir yang cuma sekedar otak kita yang segini aja. Tapi coba diluasin dalam kesadaran yang sangat luas gitu tentang perjalanan hidupmu. Bahwa semua fase, kamu punya suami, tiba-tiba suami mengkhianati. Kamu punya suami, tiba-tiba suami kamu KDART-in kamu. Kamu lepas seakan-akan suami hilang, pasangan hilang. Ini lepas semua. Ini apa sih maksudnya hidup ini sebetulnya gitu? Ya itu tadi, realitanya, faktanya, ini realitanya ya. Kehidupan ini kayak satu paket nasi timbel, Mas Hendra. Ada nasi, ada ayam, ada tempe tahu, lalu ada sayur asem di dalamnya. Lalu ada sambal di dalamnya. It's life. Inilah hidup, inilah kehidupan. Jangan kamu fokus terhadap sebuah sisi yang sedihnya aja. Karena di mana fokus itu kamu taruh, disitulah energi akan mengalir dan disitulah terjadi realita hidupmu. Jadi ketika di titik ini kamu sedang terjatuh, terpuruk, terluka, putus asa, mentok, nggak ada jalan, gelap, jangan fokus sama itu. Kalau kamu fokus sama itu, loopingan akan terus terjadi. Entah 5 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan mungkin. Kalau kamu nggak pernah menyadari, ini apa ya? Sadari pelan-pelan. Di titik kamu jatuh inilah justru kamu lagi mau masuk ke fase identitas lama berganti identitas baru. Dan itulah esensi hidupmu sebetulnya. Sangat-sangat indah sekali. Jadi pesannya adalah tubuh ini, jiwa ini, semua manusia atau kamu yang sedang mengalami fase ini, pahami pelan-pelan. Default kamu memang harus mengalami semua spektrum rasa. Kamu mau tolak, mau kamu sadar menerima, nggak ngaruh, dia akan tetap terjadi. Akan tetap terjadi, Mas. Mau kamu nolak, mau kamu nangis-nangis, mau kamu guling-guling, realitanya akan tetap terjadi. Makin kamu tidak sadari, loopingannya makin panjang. Makin gak selesai-selesai. Karena dia akan selesai di titik orang itu ketemu pada kesadaran. Kesadaran apa? Oh, kehidupan ini ada bahagia, ada sedih. Ada punya, ada hilang. Ada mesra, ada juga dia pulang. Di titik kamu sadar gitu, ada dualitas ini, ada cerita kehidupan yang memang dua hal ini bahagia sedih harus kamu terima. Karena selama ini kan kita menganaktirikan yang satu, Mas. Kalau sedih aku nggak mau. Kalau salah itu salah orang, kamu harus berubah. Selalu begitu. Kita maunya yang enak aja.
Kalau mau jujur-jujuran, misal Mas Hendra bisa nggak ngomong ke aku gini, Teh Feby, aku mau siang aja terang teh, aku nggak mau malam gelap, bisa nggak? Nggak bisa Mas, karena sunatullahnya udah begitu, memang udah disediain siang terang, malam gelap. Kamu mau protes sekalipun ibaratnya, jam 5 terang, masuk 6, 7, tetap aja gelap. Mau kamu pakai jurus apapun, itu tetap terjadi, kita nggak bisa melawan, Mas. Nggak bisa melawan kecerdasan yang maha luar biasa ngatur ini semua. Satu-satunya cara adalah berhenti melawan. Sadari. Tubuh ini, Mas, sebetulnya. Ini adalah ruang. Ruang apa? Ruang kesadaran, Mas. Maksudnya ruang kesadaran gimana? Tempat di mana semua cerita fenomena itu hadir dan akhirnya lewat gitu aja. Ada kebahagiaan, lalu dia lewat. Ada kesedihan, lalu dia lewat. Ada kecemasan, lalu dia lewat. Berbeda dengan pada saat kesedihan, kita nggak terima nih. Ditahan. Nah, semakin kita menahan, dia semakin mencari jalan untuk kita mengalaminya lagi, untuk pada akhirnya sadari dong, ini kan bukan buat ditahan. Dia akan looping lagi, looping lagi, looping lagi, looping lagi. Itulah yang sepertinya Mas Hendra sama aku kayaknya nggak akan pernah bosen-bosen deh untuk mensiarkan ini. Untuk apa? Untuk menyadari Mas Hendra bahwa sejatinya, kalau boleh jujur ya Mas, proses penciptaan itu udah selesai Mas Hendra. Mas Hendra dengan versi terbaiknya Mas Hendra, dengan semua cita-cita Mas Hendra, itu kalau kata roll film Mas Hendra, itu dari awal film sampai terakhirnya tuh udah dibikin Mas. Dari Mas Hendra punya YouTube Ngaji Roso, dari Mas Hendra semua potensi ke depannya akan seperti apa, cerita masa depan itu roll filmnya udah jadi Mas. Iya. Cuma tinggal Mas Hendra milih, Mas Hendra mau roll film yang mana? Mas Hendra mau roll film yang mana nih jadi realitanya Mas Hendra? Atau teman-teman deh mau roll film yang mana? Pada saat teman-teman ada di fase ini lagi main di roll film cerita sedih-sedihan. Kalau rasa hati kamu dipanteng terus di situ, ya udah frame-nya akan tetap itu, Mas. Tapi materi Abundant Revolution itu memberikan solusi, Mas Hendra. Dengan cerita bab 1, siapakah dirimu? Dengan cerita bab 2, sistem kerja semesta. Dengan cerita bab 3, kita ada quantum jam. Bahkan ada yang terbaru, Mas Hendra. Di batch 20 itu ada cerita Scrap itu. Itu cerita kita mau ganti frame yang mana. Yuk, kita masuk ke frame itu di batch 20, nanti itu baru mulai dikasih. Dan juga di acara Abundant Revolution yang alumni. Itu spesial banget sih, yang di Bali, Mas Hendra. Itu amazing banget deh. Itu untuk menguatkan kita ada di frame mana yang kita mau masuk di situ. Dan itu keren. Iya. Jadi itu akan dikasih di reuni offline, online, dan batch 20 ya. Jadi buat teman-teman yang misalnya ada keluangan waktu yang tinggal di Bali dan sekitarnya atau dimanapun dan ingin merasakan sensasi atau vibes kelas offline Abundant Revolution, bisa datang di Bali nanti di tanggal 20. Kita akan start jam 8 pagi sampai makan siang jam 13.00 biasanya ya. Oke Teh, yang menarik tadi adalah setelah kemudian kita melewati fase terendah tadi, entah apapun ceritanya, kita mengalami kejatuhan, hati harus benar-benar ada sensasi, ada perasaan apa saja, terima dulu, nggak perlu dilawan. Betul. Ya. Dan setelah kemudian kita bisa melakukan penerimaan itu, rumusnya kan penerimaan selalu berakhir dengan kebahagiaan. Iya. Nah, yang menarik tadi ada statement bahwa setelah kita melewati fase jatuh atau sakit itu tadi, kita akan menemukan Feby yang baru, Hendra yang baru, yang lebih selaras dengan keinginan semesta. Betul. Oke. Identitas baru. Identitas baru. Yes, betul. Dan itu diajarkan juga kan? Oh iya, itu nanti lebih dikuatin Mas. Jadi makin kesini materi makin mengerucut Mas. Yang
penting-penting untuk pada akhirnya praktek itu yang kita gedein kuotanya untuk kita kasih. Karena memang kuncinya di identitas baru, Mas. Tapi bener sih, mau afirmasi model dan jenis gimana pun kalau kemudian identitasmu nggak berubah, kamu masih merasa nggak layak, Iya, kamu merasa nggak sebagai tembus, mental Mas. korban, ya kan? Betul, Ya setuju aku. betul. Kuncinya gini, mungkin teman-teman yang saat ini nonton video juga bisa ngecek ya. Aku ada di mana nih posisinya? Gini, simple banget deh. Kalau kamu merasa bahwa hidup ini nggak adil, aku dimanfaatkan, aku korban, aku selalu dinomorduakan, itu berarti kamu masih punya identitas lama itu. Atau ada rasa, aduh kok uang nggak cukup, kok serba kekurangan, kok serba cepet habis ya, kok ini energi bocor ya, uang masuk terus keluar lagi. Nah, kuncinya jika ada rasa menderita, rasa jadi korban, dan rasa kekurangan, itu identitas lama. Kamu mau pakai afirmasi kayak gimana, mungkin bisa Mas dapet, tapi capek. Capek, mungkin bisa dapet tapi capek. Mungkin bisa dapet tapi lama. Mungkin bisa dapet tapi sekarang dapet, besok tetap menderita. Kita kan nggak mau yang kayak gitu, Mas. Kita pengen gimana caranya materi pengetahuan indahnya dari Allah ini bisa kita pegang dan jadi pegangan yang sustainable atau berkelanjutan panjang gitu loh, Mas. Nggak cuma seminggu sekarang semangat besok melempem, nggak gitu. Kita nggak berharap itu. Itu sebabnya Mas Hendra dan aku merancang Abundant Revolution beda. Kenapa beda? Ada grup keluarga yang kita betul-betul merasakan it's my family gitu. Ini keluarga kita. Kenapa? Mas Hendra pernah hidup susah, papanya nggak ada. Aku pun sama, pernah hidup susah. Mama papaku cerai. Dari semua cerita pahit seorang Hendra dan pahitnya seorang Feby, ini kita bertumbuh di dua jalan yang berbeda nih. Hendra sama Feby beda nih. Perjalanan karakternya juga beda. Tapi dipertemukan pada rasa yang sama-sama pengen menceritakan ke teman-teman rasa sedih itu dilalui. Ketika itu udah dilalui, ada sebuah kebahagiaan, kebaikan yang Allah kasih. Oh, caranya kayak gini. Caranya kayak gini, inilah yang kita bagiin sama teman semua. Cara yang kayak gini, untuk apa? Untuk agar teman-teman juga bisa merasakan, teman-teman, hidup itu seindah ini loh teman-teman. Indah, bener-bener indah. Itu yang ingin kita tularin sama teman-teman di keluarga besar Abundant Revolution. Makanya kalau kita ketemu sama teman-teman keluarga di Abundant Revolution, Mas Hendra dan aku sama teman-teman tuh kayak nggak pernah membedakan gitu. Kita keluarga, kita family gitu. Dan kita sama-sama bisa merasakan rasanya teman-teman. Terjatuh, terpuruk, bingung, khawatir, merasa sendiri. Nah, mulai sekarang, siapapun yang nonton video ini, jangan pernah ngerasa sendiri ya. Jangan pernah ngerasa sendiri ya, teman-teman. Hidup ini terlalu indah, teman-teman. Betul-betul terlalu indah. Kenapa aku bisa katakan itu? Mas Hendra udah ketemu kuncinya tentang kehidupan ini. Aku pun udah mengalami. Walaupun kalau kita bilang berkelimpahan itu nggak harus pakai Ferrari ya Mas Hendra ya. Nggak harus yang gemerlap, baju harus pakai sutra atau emas gitu. No, bukan itu. Yang namanya berkelimpahan itu adalah mental, rasa hati yang merasa cukup. Mungkin seorang guru, seorang dosen, itu bisa jadi dia berkelimpahan, Mas. Karena hatinya merasa bahwa, ya Allah terima kasih hidup ini udah lebih dari cukup, gitu. Nggak harus kayak artis-artis yang, wah, keren mentereng, enggak. Berkelimpahan itu adanya di dalam rasa hati dan bisa kerasa kok sama bahasa tubuh kita gitu pada saat kita berkomunikasi sama siapapun gitu. Di sini betul-betul teman-teman, dari lubuk hati aku dan dari lubuk hati Mas Hendra yang paling dalam, kita betul-betul ingin mempersembahkan materi Abundant Revolution ini, bahwa berkelimpahan ini sesungguhnya itu adalah kamu.
Abundant itu adalah kamu sejatinya. Kelimpahan itu kamu. Cinta tanpa batas, cinta yang kamu cari di luar sana. Cinta itu ya kamu. Ya kamu gitu. Jadi Allah itu ingin menampakkan dirinya di dalam kamu. Di dalam esensi adanya kamu gitu. Karena kalau kita mau tarik garis lebih dalam nih Mas Hendra, aku mungkin belum pernah cerita ya sama Mas Hendra, bahwa dosen terbaik aku tuh ada 3 Mas Hendra. Pertama dosen filsafat aku, yang 16 tahun itu Mas Hendra, aku sekolah filsafat. Itu the best, orang paling terbaik yang pernah aku kenal Mas. 16 tahun. Dia tidak hanya mengajarkan filsafat tentang siapakah diri aku, bagaimana kamu harus hidup dan untuk apa kamu hidup di bab 1-nya kita tuh materi. Tapi behavior-nya dia betul-betul mencontohkan Mas. Pada saat ada tamu banyak, yang satu pakai Mercy, satu pakai baby band nih datang nih ke Bandung. Satu lagi ada yang pakai sepeda Mas. Yang diterima pertama adalah yang pakai sepeda. Dan semua tamu yang datang itu meja makan terbuka. Makan. Dan pada saat dia tahu ada orang sulit, itu garasi mobilnya penuh sama beras, Mas. Jadi, kalau orang itu pulang, dia bawa beras, dia bawa duit di amplopin. Aku yang kayak gini, aku terinspirasi dari dia. Bapak Wahyudi Wangsadi Brata namanya. Rumahnya di Jalan di Patiukur 90. Aku salam hormat sama beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, Gese Michael, masih hidup. Itu guru internasional itu 43 negara, Diamond Cutter Wisdom, dan dia membuat satu university Mas di Pionik di Sedona juga. Diamond Cutter Wisdom University. Terus satu lagi Hildoskin yang ngajarin tentang rilis. Aku belajar beberapa kali sama dia. Kelas online-nya Sedona Method Fasilitator itu 2 kali. Lalu kelasnya lagi tentang rilis. Lalu kalau itu online tuh dua-duanya. Nah yang terakhir retreat memang ketemu langsung, bukan langsung, online Zoom. Itu Hildoskin sendiri yang ngajar. Nah itu yang masih hidup tuh 2 sebetulnya. Nah yang udah meninggal, yang menjadi warna di materi Abundant Revolution, itu ada Albert Einstein. Jadi warna materi ini nih kental banget nih sama teori relativitasnya Albert Einstein. Jadi kalau teman-teman udah praktekin quantum jam, itu dari Albert Einstein, Mas. Quantum leap, quantum jam, itu Albert Einstein. Itu yang menginspirasi apa yang aku katakan, apa yang aku ceritain, apa yang tertuang di materi ketika Mas Hendra jawab, itu warnanya dari mereka. Lalu yang berikutnya ada Nikola Tesla. Nikola Tesla itu yang bercerita tentang, kalau kamu mau tahu rahasia semesta, pelajari tentang energi, frekuensi, vibrasi. Dan ada satu lagi, itu Neville Goddard. Nah, Neville Goddard itu punya guru, Mas. Orang kulit hitam, orang Amerika kulit hitam. Namanya Abdullah. 2 orang ini adalah bapak dari sebuah cerita Law of Assumption. Itu yang jadi buku yang kita kasih daily rutin tuh sama anak-anak Abundant Revolution. Dan tahu nggak Mas Hendra? The power of law of assumption itu dahsyat Mas Hendra. Apa yang kamu tulis, asumsi-asumsi kamu, realita hidupmu Mas Hendra pada saat ini, itu dari asumsi-asumsimu kemarin. Iya. Itu Neville Goddard dan Abdullah itu. Jadi materi Abundant Revolution, kebayang nggak sih Mas? Dia dibangun dari orang-orang besar itu, dijadiin satu. Dan yang terbarunya, itulah craft. Kalau mau diintisariin, set. Nah itu jadi craft itu Mas. Oke. Mantap. Seru. Tapi bagaimanapun juga ya, manifestasi itu kan ada soal teknis dan non teknis gitu ya. Ya. Kita selama ini di Abundant Revolution lebih banyak ke non teknis mungkin, karena bagaimanapun
Pikiran, perasaan, tindakan itu kan harus selaras gitu ya. Betul. Meskipun kita sibuk kuantum jam terus, tapi kalau actionnya tidak berubah, ya Iya, nggak bakal iya. bisa juga. Nah, di Abundant Revolution kita menyadari banget hal itu, supaya kemudian tidak ada, aku teh udah kuantum jam, tapi kok masih begini gitu. Padahal tindakannya nggak berubah gitu. Betul, nggak bisa memang. Minimal kan misalnya kalau misalnya punya hutang, ya udah deh tadinya belum pernah bayar sama sekali, ya udah sekarang tiap bulan Cicil. disisihkan, Ya, dicicil lah betul. 3% dari gaji, 5% dari gaji. Hal-hal seperti itu penting untuk kemudian diingetin, ya nggak? Sip. Nih, gini Mas Hendra, gini. Ada kue-kuehnya nih Mas. Gini ya, porsi kita. Sebetulnya kalau mau manifestasi, porsi kita itu di sisi non teknisnya ya, itu adalah bayangkan, rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Itu cerita non teknis. Ya. Bayangkan, rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Kunci manifestasi di judul melepaskan ini. Tapi di sisi yang non teknis ini tetap harus ada gerak. Jadi ketika bayangkan, rasakan sensasinya, lepaskan, setelah itu hari-hari kamu do your best dalam gerak. Nantinya ketika kamu sudah melepaskan, semesta akan menuntun. Menuntun apa? Nanti ada intuisi datang. Atau nanti ada orang-orang tiba-tiba datang. Nanti lalu ada peluang-peluang datang. Jadi dengan materi Abundant Revolution, tidak juga dalam judul makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. No, enggak sama sekali. Karena pada prakteknya, semua materi yang di Abundant Revolution ini kan pada prinsipnya, Mas Hendra dan aku merumuskan materi Abundant Revolution, kita kan udah ngepraktekin dulu. Maksudnya yang kita ceritakan tuh semua udah terjadi di kita gitu loh Mas. Nggak ada yang kita ceritakan termasuk metode craft yang terbaru. Nggak ada yang kita sampein ke teman-teman yang kita belum jalanin kan. Bener nggak? Ini udah kita jalanin. Semua udah dipraktekin sama kita. Selesai dipraktekin, baru kita rumusin jadi materi. Begitu kan? Bener nggak? Jadi ini udah teruji nih sama kita berdua. Udah jalan. Nah, porsi kita tuh di situ, Mas. Bayangkan, rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Ibaratnya tugasmu bikin cetakan, lalu lepasin. Nah, di sisi lain, masalah hasil, Mas Hendra. Lo nggak usah ikut-ikut hasil. Iya. Lo nggak usah ngatur-ngatur hasil loh. Ibaratnya gitu. Nggak usah ikut-ikut hasil, nggak usah ngatur-ngatur hasil. Wilayah hasil, result, itu wilayah kecerdasan semesta yang maha dahsyat, maha tahu yang terbaiknya buat kita seperti apa. Itu penting Mas Hendra. Biar apa? Biar kita memahami di porsi kita. Itu satu. Kedua, aku mau cerita bor itu sih Mas. Boleh nggak Mas? Monggo. Pegang bor itu boleh nggak? Boleh. Tuh. Gini. Ini ajarannya si Abdullah. Neville Goddard. Gurunya Neville Goddard, Abdullah. Aku belum pernah cerita nih, Mas. Ini baru sebenarnya ini persembahan nanti nih, seru-seruan nih. Tapi ini kisi-kisinya aja aku ceritain ya. Spill-spillnya ya. Ini maksudnya nanti akan di breakdown di Bali. Yes banget. Di batch 20 sama acara alumni Abundant Revolution. Kita kenal ada istilah dimensi ke-1. Dimensi ke-1 itu garis. Lalu ada dimensi kedua itu bidang. Lalu ada dimensi ketiga. Dimensi ketiga ini yang gini nih, Mas Hendra, Mas Dika, aku, atau teman-teman lain yang punya keinginan, yang merasa, aduh aku nggak bisa, aku masih pengen itu, aku pengen mobil, aku pengen jodoh, aku pengen. Itu dimensi ketiga. Di sini. Tapi ada dimensi keempat, Mas Hendra. Dimensi keempat itu adalah ruang kesadaran. Disinilah kamu sejati. Samudra potensi tanpa batas. Jadi sebenarnya Mas Hendra, yang Mas Hendra inginkan atau teman-teman kuantum jamkan, sudah ada di situ. Sudah selesai. Sudah ada dan sudah tersedia di sini. Inilah yang mau kita kuatin di kelas. Bahwa sebetulnya semuanya udah ada dan tersedia. Dan metode craft itu yang membuat dari dimensi ketiga connect ke dimensi keempat. Oke. Sip. Dia pakai craft dia. Dia akan lebih presisi dia.
Dan kita akan kuatin kuota durasi besarnya di craft. Yang lain-lain kita sedikit-sedikit aja deh. Nyeritain siapa dirimu apa segala macam, cerita itu dikit-dikit aja udah. Karena udah pernah di Karena kelas. udah sering. Ya. Dan itu udah kenyang banget. Di YouTube Mas Hendra Ngajiroso itu udah kenyang banget, dan teman-teman lain juga udah pada menceritakan, dan itu udah di luar kepala. Kita nggak butuh yang di luar kepala. Ini esensinya. Ini yang aku bilang, roll film udah selesai. Udah dibuat semua roll filmnya dari awal sampai akhir. Jadi cerita masa depan tuh udah selesai juga ceritanya di sekarang. Tinggal masuk ke frame-frame itu. Dimensi ketiga, dimensi keempat. Oh, ini pecah sih. Nanti akan dikupas secara lebih totalitas ya teman-teman. Iya. Secara lebih komprehensif waktu di kelas batch 20, kelas offline ya. Teman-teman nanti juga dapat materi hard copy gitu ya. Dan sekali lagi untuk reuni ini untuk umum, bagi teman-teman yang belum pernah ikut kelas boleh join di acara ini. Acara di Bali itu hybrid, Ya. bisa ditonton di rumah juga via live Zoom. Lebih keren lagi kalau teman-teman join, ketemu bareng di sana, dan kita juga nanti teman-teman sepulang reuni kita ada oleh-oleh juga dari Faras ya, dari Pak Putu ya, terima kasih sponsornya Pak Putu ya. Oke ya teman-teman, terima kasih banyak udah ngikutin video ini. Sampai jumpa di Bali. Thank you TVB. Bye-bye. Oke.